أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الخير كله عاجل وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجله. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami pagi hari, ya Allah, alhamdulillah. Sampai pagi hari ini berarti kita mensyukuri nikmat waktu. Petang hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, sampai petang, sampai sore hari, kami bersyukur masih hidup. Dan langit dan bumi serta isinya milik Engkau, Engkau yang mengatur. Maka itu pagi dan petang adalah zikir. Tidak ada salat setelah salat subuh, tidak ada salat setelah asar. Agar kita terbiasa, habit of mind kita tauhid rububiyah. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dikembalikan pada Allah. Ini yang mengatur adalah Allah, yang mencipta adalah Allah. Atau bahasa Nabi Ibrahim yang diajarkan oleh Allah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati. Fatar adalah yang mencipta langit dan bumi serta sisinya. Aku tunduk pasrah, aku hadapkan wajahku kepada yang mencipta. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Ayat sebelumnya adalah ketika Nabi Ibrahim melihat bintang. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Lihat bintang, ini Tuhanku. Bintang hilang. Lihat bulan, ini Tuhanku. Bulan hilang. Maaf, inilah habil afil. Masa Tuhan hilang? Aku nggak suka. Datanglah matahari. Hadza rabbi hadza akbar. Matahari, ini Tuhanku. Tapi setelah itu berpikir mendalam, ada yang mencipta langit dan bumi. Fatar samawati. Maka kita kembalikan kepada yang satu, namanya tauhid rububiyah. Di waktu yang bersamaan ada dua musuh kita yang selalu berjuang mati-matian. Apa itu? Hawa nafsu kita dan syaitan yang selalu menghancurkan tauhid rububiyah. Bahkan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim yang selalu saya ulang, syaitan datang menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, agar tidak bersyukur manusia. Subhanallah. Agar melihat ini harta, harta milik aku. Ini tubuh, tubuh milik aku. Ini jabatan, saya sebagai presiden, saya sebagai menteri, saya sebagai raja sekalipun, ini aku yang berkuasa. Saya punya ilmu, gelarnya profesor, doktor, saya menjadi seorang rektor, inilah saya. Dan berjalan di muka bumi penuh dengan kegelapan. Matanya gelap, pikirannya gelap, hatinya gelap. Ditutup oleh hawa nafsu, ini milik aku, ini milik aku, ini saya, ini saya. Maka kata-kata alhamdulillah hanya terbelenggu dalam lisan kita. Maka kata-kata alhamdulillah hanya terbelenggu dalam pikiran kita, segala puji milik Allah. Tapi hati pujian milik aku, milik aku, milik aku. Hawa nafsu berbicara, masuklah syaitan. La'anahullah, Allah melaknat syaitan. Kemudian syaitan bersumpah di hadapan Allah dan mengatakan, "Attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa." Aku akan kapitalisir, aku akan jadikan modal, aku akan gerakkan jatah aku
di dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu, ambil oleh setan, digerakkan menepuk dada inilah. Maka ketika kita melihat sesuatu adalah milik aku, kita kalah dengan dua musuh kita, setan dan hawa nafsu. Salam dan selawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama betapa lidah ini sulit untuk bersalawat. Rasulullah bertanya pada sahabat, tahu kamu al-bakhil, itu orang yang pelit, yang kikir? Tahu ya Rasulullah, yang tidak memberikan hartanya. Bukan itu, di antara umatku banyak yang pelit. Siapa itu Rasulullah? Mereka apabila mendengar namaku, mereka tidak memberikan salam salawat kepada. Betapa susah ketika kita mendengar nama Nabi ini untuk bersalawat. Itu baru lafzan. Belum lagi pemahaman, belum lagi hati. Sebagaimana tadi, alhamdulillah, lafzan, lafaz, secara verbal. Belum lagi pemahaman, segala puji milik Allah. Belum lagi hati. Belum tentu orang mengucapkan alhamdulillah dan dia paham. Bahkan mungkin seorang ahli agama, ahli bahasa Arab, segala puji milik Allah, tapi menunjukkan inilah saya orang yang pandai, inilah saya orang berilmu. Berarti alhamdulillahnya belum masuk hati. Begitu juga salam dan salat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita sallallahu alaihi wasallam, tapi pikiran kita tidak mengerti. Ini adalah rasa apresiasi kita, bentuk apresiasi kita kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini penting sekali buat kita semua, agar kita merasakan, ya Allah, kami tidak tahu pakaian ini menutup aurat, kalaulah bukan datangnya Rasul engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Islam. Kami tidak tahu cara bertohar, membersihkan badan ini. Bahkan yang lebih dahsyat, kami tidak kenal engkau ya Allah kecuali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya merasakan hal ini, betapa dahsyatnya keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita masuk di pedalaman primitif. Mereka tidak kenal pakaian. Tato semua, badannya tato. Bahkan perempuan dadanya pun terbuka, hanya alat vital saja yang tertutup. Subhanallah. Ketika kita melihat mereka, ya Allah betapa indahnya Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammad. Kami bersyukur nikmat Islam itu karena dibawa oleh pejuang imam muttaqin. Orang yang dipilih oleh Allah khairul anam. Al-Mustafa, pilihan Allah. Manusia yang terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru terasa peradaban modern yang sekarang ini adalah dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang Barat tidak mengenal kehidupan, bahkan ilmu pengetahuan umum pun dari Islam, tidak mengenal matematika, fisika, ilmu pengetahuan sains, itu semua dari Islam. Mudah-mudahan kita bersalawat bukan hanya di lisan, tapi dengan hati cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan cinta kita kepada Allah dikaitkan cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Kita mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka cinta kita kepada Allah dikaitkan dengan ittiba. Ittiba adalah mengikuti Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lihat, musuh kita pun menyerang kita agar kita melupakan Nabi Muhammad SAW. Dua musuh kita. Pertama adalah musuh dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah musuh dari syaitan, agar kita minta proteksi kepada Allah Azza wa Jalla. Fasta'idz billah. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Mintalah proteksi pada Allah dari godaan syaitan. Maka kita hafal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bersyukur ya Allah,
mengajarkan aku bagaimana cara memproteksi diriku melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita sudah membahas melemahkan hawa nafsu. Bagaimana cara melemahkan hawa nafsu kita? Kalau kemarin kita bahas ada alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada unsur fujur dan ada unsur takwa. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap insan ada unsur fujur, ada unsur takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita bisa memahami bahwa di dalam diri kita ada musuh. Hanya orang yang menyadari kita ini berperang, kita akan menang. Kalau seorang tidak menyadari perang, dia pasti kalah. Hanya orang yang menyadari dia diserang, dia akan bersiap-siap. Kalau orang tidak merasa diserang, maka dia tidak bersiap-siap. Yang aneh, yang menyerang kita itu tersembunyi di dalam diri kita. Dan tersembunyi, yaitu syaitan. Syaitan mempunyai dua pasukan, minal jinnati wan nas. Surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari jin. Jin itu adalah makhluk yang tersembunyi. Jannah itu tertutup. Maka ada istilah majnun. Apa yang tertutup akalnya, maka dianggap majnun bahasa Arab. Artinya orang yang tertutup akalnya itu gila. Ada lagi istilah jannatun. Jannatun adalah kebun. Kebun. Kenapa jannah tertutup? Karena tertutup saking rindangnya, jadi tertutup dari terik matahari. Ya, subhanallah, jadi nikmat, merasakan nikmat. Tertutup, inilah yang disebut dengan jannatun. Subhanallah. Apa ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, jin tidak nampak dari syaitan. Kadang-kadang manusia datang mengatakan, kamu hebat, kamu keren, kamu pejabat tinggi, kamu hartanya banyak, kamu ilmunya hebat. Ingat, nikmat-nikmat ini jangan sampai membesarkan diri kita. Sampai pun level seorang yang mengerti agama, kadang-kadang dia terpleset. Dan perlu diingat Bapak Ibu cinta Allah SWT, musuh kita harus kita lemahkan. Kebanyakan orang menguatkan musuh, bukan melemahkan musuh. Maksudnya bagaimana kita menguatkan musuh, bukan melemahkan musuh. Yang sangat mudah sekali. Kemarin kita sudah membahas bagaimana Allah SWT mendidik para nabi dan rasul. Bagaimana Allah SWT membangun akhlak Rasulullah SAW dari Rasul, yaitu Nabi Nuh, sampai Rasul yang terakhir, itu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an, golongan manusia yang mana yang paling sengsara di muka bumi ujiannya, yang paling berat ujiannya? Qala Rasulullah SAW, al-anbiya, thumma al-amthal, wal-amthal. Itu yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Dan orang-orang yang semisalnya, dan orang-orang yang semisalnya, dan orang-orang yang semisal. Bagaimana Rasulullah SAW dididik dengan ujian-ujian supaya kita menyadari, melemahkan fujur kita. Saya sakit, subhanallah. Dia bisa berdiri, tidak bisa berjalan, apalagi berlari. Karena penyakit inilah, ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Aku tidak punya daya apapun, ya Allah. Semua dari Engkau, bahkan keberadaan aku tidak ada. Ini pendidikan. Maka sakit mendidik diri kita agar tidak merasa hebat, merasa kuat. Sebab orang badannya kuat, mungkin dia seorang pemain bela diri, dikasih nyamuk kecil, dia kena demam berdarah. Ya Allah, ternyata. Nah, merasakan kekuasaan Allah yang dahsyat dan merasakan ketidakberdayaan kita adalah takwa. Maka nyamuk itu mendidik diri kita. Mampukah kita melihat itu? Yang ada,
Ketika kita sakit, gara-gara nyamuk, nyamuk kita babat, kita bidik, kita hina. Astagfirullah. Astagfirullah. Sehingga kita tidak mendapat pelajaran yang sangat penting sekali. Apa itu? Ini pelajaran dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Anda bisa menghina makhluk Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah Subhanahu wa taala innallaha la yastahi sudah berfirman innallaha la yastahi ayyadriba lakum mathalan ma ba'udun fama fawqaha famal ladzina amanu fa'lamuna anna al-haqqu min rabbihim wa man ladzina kafaru fayaqulun ma'adha Allah bihadha mathal. Anda bisa melihat redaksi Al-Qur'anul Karim. Innallaha sungguhnya Allah la yastahi tidak segan-segan, gak malu-malu ayyadriba masalan memberikan perumpamaan. Buat apa? Ma ba'udatan fama fawqa. Masalah perumpamaan apa? Ba'udah. Ba'udah adalah nyamuk. Fama fawqa. Apa yang lebih hina daripada nyamuk? Jadi Allah nggak segan-segan, nggak malu-malu ngasih perumpamaan nyamuk. Wamal ladzina amanu fayaqulun. Orang-orang yang mengatakan wamal ladzina amanu faya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang beriman, dia tahu, ya Allah, ini dari engkau, ya Allah. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلا. Sementara orang-orang kafir menutup pikirannya, hatinya. Kafir menutup. Buat apa Allah membuat ini? Dia kritik Allah. Apa maksudnya? Nyamuk kayak gini. Dia tidak melihat nyamuk yang mengatur dan menghidupkan adalah Allah. Tauhid rububiyah. Jadi Bapak Ibu, ini kita harus belajar. Mungkin yang baru gabung bingung, yang mana tauhid rububiyah? Harus mengikuti kajian yang sebelumnya. Apabila kita melihat sesuatu, pikiran dan hati kita sesuatu, berarti pikiran kita gelap, hati kita gelap. Mata kita gelap. Tapi kita melihat sesuatu, hati dan pikiran kita yang mencipta sesuatu itu, yang mengatur sesuatu itu. Hati kita terang, pikiran kita terang, mata kita terang, semua terang hati kita. Karena orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu. Orang-orang yang ini perumpamaan hadis Rasulullah SAW Bukhari dan Muslim. Perumpamaan orang yang mengingat Allah, Rabbahu, yaitu Tuhan, dan orang yang tidak mengingat Allah, yaitu Rabbahu, yaitu Tuhannya, seperti orang yang mati dan hidup. Hati kita hidup. Melihat nyamuk, ini dari engkau yang menciptakan. Yang kecil, kurus, tapi membahayakan. Bisa membunuh. Raja yang mengatakan, aku Tuhan, yaitu Namrud. Bukankah ini sebuah pelajaran? Jadi sakit menyebabkan takwa kita naik dan melemahkan musuh kita namanya fujur. Sebaliknya, orang dikasih sehat, orang dikasih kuat, badannya keker, badannya kuat. Dia pakai kaos yang ketat, biar kelihatan tubuhnya yang keker. Dia jalan di muka bumi dengan kaosnya. Maka kesehatan dan kekuatan tubuh menguatkan musuhnya. Musuhnya siapa? Ya musuh orang itu. Siapa itu? Hawa nafsunya. Lihat, aku kuat. Bukankah kita lihat di jalan-jalan orang-orang badannya secara tidak mungkin pakai gamis gitu kan? Dia pakai pakaian yang ketat menunjukkan inilah aku. Anda seorang pejabat, bodyguardnya kanan kiri, depannya pakai provider. Depan belakang ada motornya, ada mobil belakang depan, semua suruh minggir, aku seorang pejabat, minggir semua, seakan-akan jalanan milik dia. Berarti hartanya menguatkan musuhnya, yaitu jiwa fujurnya. Astagfirullah. Lihat para sahabat dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara Raja Romawi datang, ini saya membaca kitab dari judul yang sangat dahsyat sekali, kisah salah satu kerajaan Romawi. Rajanya datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Mana? Ternyata Rasulullah dia tidur begitu saja. Di mana? Di masjid, bukan di kerajaan. Dia singgah sana. Dan dia bergaul dengan orang-orang yang susah. Dalam perjalanannya bertemu dengan orang yang susah. Kemudian diladeni, ditinggalkanlah. Ini utusan kerajaan Romawi. Dia berbicara. Ketemu, berjalan lagi, ketemu lagi.
Subhanallah. Mampukah kita melemahkan fujur kita dan menguatkan takwa kita dengan bergaul dengan orang-orang kaum duafa? Sebaliknya, kalau kita tidak mau bergaul dengan orang-orang lemah, ini kawan saya orang hebat nih, lihat ini orang hebat nih para selebritis. Anda berkolaborasi, bersinergi dengan nafsu, hawa nafsu Anda, menguatkan hawa nafsu Anda. Subhanallah, ini orang terkenal, selebritis, pemain ini sinetron, penyanyi, wah fotos, ini saya tempelin di ruang tamu. Itu namanya menguatkan jiwa fujur. Subhanallah, who am I? Inilah Subhanallah. Maka bergaulah dengan orang-orang yang lemah. Kalau Anda ikut saya ke pedalaman, ya Allah ya Rabbi, pakaian pun tidak punya. Maka bergaul dengan orang yang lemah adalah menguatkan jiwa takwa dan melemahkan hawa nafsu kita. Subhanallah. Anda bangga dengan who am I? Inilah aku, inilah aku. Kenapa? Lihat pergaulan saya. Wah, saya kenal si Fulan. Saya kenal si Fulan. Subhanallah. Bikin masjid megah. Pondok pesantrennya megah. Bahkan tanda tangannya raja. Allah namanya rajanya Mulyono, tanda tangan. Wih, raja hebat ini. Berandai-andai. Semua mewah. Karena aku dekat pejabat, maka fasilitas lihat. Subhanallah. Kalau kita bergaul, lingkungan kita, mereka bau semua, kita pun akan kebauan. Semua kanan kiri depan belakang para perokok semua, badan kita pun bau rokok walaupun kita tidak merokok. Kalau kanan kita depan belakang kita semua menguatkan fujur, inilah saya, inilah saya. Pergaulan Anda dengan ibu-ibu sosialita yang tasnya, bajunya semua serba bermerek, kita akan ikut-ikutan menguatkan musuh kita yaitu fujur. Susah tauhid rububiyah. Lemahnya tauhid rububiyah, lemahnya tauhid uluhiyah. Rububiyah ini milik Allah, milik Allah. Maka yang dipuji hanya Allah, yang diagungkan hanya Allah. Ilahun la ilaha illallah. Tidak ada yang aku besarkan illallah. Tidak ada yang aku agungkan illallah. Kecuali Allah, kecuali Allah. Illallah, kecuali Allah, kecuali Allah. Tidak ada yang aku agungkan kecuali Allah. Yang terjadi, ini saya, ini saya, ini saya. Umar bin Khattab pun begitu. Dia tidurnya di bawah pohon. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah, yang didekatkan adalah orang-orang miskin. Di keliling mana orang-orang miskin. Bapak-bapak ibu-ibu sekarang di sini depan saya orang-orang yang mampu semua. Coba kelilinglah Anda di sekitar Anda, tetangga Anda. Ada orang miskin, Anda datang. Anda sapa. Atau Anda seorang pejabat. Anda seorang pimpinan di perusahaan ataupun di lembaga apapun, lembaga. Anda tegur dari satpam. Anda tegur, apa kabar Pak? Sehat? Subhanallah. Gimana istri Pak, di rumah, anak sehat semua? Berapa anaknya? Tinggal di mana? Semua sehat? Betapa bahagianya. Office boy yang bikin teh, kopi, ataupun apa. Ini gimana kamu? Ke dapur kita duduk, ngobrol. Allah, Pak. Anda datang ke airport, ke mall, ke rumah sakit, pasti ada WC-WC kan? WC-nya biasa ada yang jagain. Pakai tisu, dia bawa tisu gini, pegang tisu. Ya kan Pak? Atau lagi ngepel, Anda ngobrol. Udah lama Pak kerja di sini? Ngobrol. Subhanallah. Jangan hanya ngobrol dengan orang-orang para selebritis, para pejabat, orang-orang kaya saja. Bahkan Anda minta difoto, subhanallah. Foto dipajang di rumah. Anda melemahkan jiwa takwa, menunjukkan inilah saya dekat dengan seorang raja. Sementara seorang raja, kekuatan fujurnya lebih dominasi daripada kekuatan takwanya. Bahasa saya adalah kotor. Tahu dari mana? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung bagi yang membersihkan dan rugi bagi yang mengotori. Ini surah Syams yang selalu saya ungkapkan. Dan kemarin kita sudah bahas bagaimana Syekh Al-Mutawalli Sa'rawi sebagai an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat, yaitu orang-orang yang saleh. Orang-orang yang nikmat itu adalah para nabi, para rasul, para syuhada, as-siddiqin, dan orang-orang saleh. Kita belajar dari mereka.
Bagaimana dia menservis, kasih minuman kepada tamu, kepada ulama besar, sampai tamu, duduk Anda. Ini kemarin saya cerita ini. Saya katakan kepada tamu-tamu, jangan berdiri. Dia tahu dia akan berdiri, kan tidak melihat, tidak sopan melihat seorang ulama besar, level dunia ini. Dia membawa minum, saya sedang mendidik diri saya. Sedahsyat itukah orang soleh. Maka orang soleh tidak merasa baik. Maka dia berpikir gimana yang terbaik. Orang soleh tidak merasa hebat. Maka gimana dia untuk menjadikan orang hebat di mata Allah. Tapi orang yang sudah merasa hebat, merasa baik, ini saya, dia tidak akan berpikir gimana yang terbaik. Kalau kita sholat, merasa sholat kita udah top markotop, sudah hebat, pasti diterima. Anda sholatnya sembarangan. Tapi kalau Anda ketika takbiratul ihram takut sekali sholat tidak diterima, Anda berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Takut. Kalau Anda sudah merasa hebat, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir. Malah berantakan sholat. Rusaknya sholat karena merasa sudah overconfident, merasa yakin banget bahwa sholatnya terbaik padahal rusak. Begitulah kita menaklukkan hawa nafsu kita. Karena di dalam hawa nafsu kita maunya cepat-cepat. Al-ajalatu minasyaitan. Sikap cepat-cepat itu dari syaitan. Maka dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 surah 75 ayat 16, la tuharrik bi lisanaka litajala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'an fa idza qara'na fattabi' al-qur'an. Jangan gerakan lidah cepat-cepat, jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak boleh. Dilarang oleh Al-Qur'an. Apa itu? La tusharrik, jangan gerakan lisanaka, lidahnya. Nah, boleh. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Anda menguatkan jiwa sujud. Cepat. Melemahkan jiwa takwa, Anda menguatkan musuh Anda. Itu dilarang Al-Quran surah 75 ayat 16. Surah 73 ayat 4 diperintahkan baca pelan-pelan. Wajal Quran tartila. Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan itu melemahkan jiwa fujur kita. Lemah jiwa. Karena jiwa maunya cepat. Subhanallah. Dari pergaulan saya kasih contoh. Dari berpakaian. Dari berkendaraan. Ini pakaian mahal. Harganya sekian. Di kacamata saya kacamata branded mahal. Jam tangan saya harganya 1 miliar, 1,1 miliar. Ini dari kejaksaan kan. 1,1 miliar. Subhanallah. Apalagi tas saya. MK, Mahkamah Konstitusi. Apalagi mobilnya Lamborghini. Ferrari. Semua orang melihat. Anda menguatkan musuh Anda, yaitu jiwa fujur, dan melemahkan jiwa takwa. Subhanallah. Punya Harley Davidson, badannya keker, pakai rompi supaya badan kelihatan. Jalannya naik Harley pun begini, ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن الله لا. Subhanallah. Inna angkarul aswad lasud. Ini redaksi Quran. Janganlah Anda berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan keangkuhan. Gitu kan? Sederhanakan dalam berjalan. Rendahkan suara. Ya, mobil-mobil merah, Lamborghini, Ferrari, apapun pasti orang supaya orang lihat. Ini menguatkan musuh Anda. Semakin kuat musuh Anda, semakin lemah jiwa takwanya, semakin jiwa gampang marah, gampang tersinggung. Itu namanya orang yang sakit jiwanya. Orang-orang yang hebat, merasa kaya, diremehkan. Kayak gini aja, nggak punya. Apa kamu? Pala kamu pun saya bisa beli, saking sombong. Subhanallah. Ini sebuah tanpa kita sadari. Orang punya ilmu tinggi dengan kartu namanya menunjukkan who am I. Subhanallah. Titel yang panjang Anda pasang. Bukankah itu menguatkan fujur Anda? Supaya Anda dipandang orang yang berilmu.
Orang-orang akan dikumpulkan di akhirat. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi, hai hambaku. Ya Allah, aku mati syahid, jihad di jalan Allah. Seluruh orang tahu aku adalah seorang pahlawan. Betul, engkau telah melakukan hal itu, engkau mati syahid, berjuang di jalan Allah. Walaupun tapi engkau bohong. Kenapa? Engkau melakukan hal itu yuqal annaka jari, supaya kamu dibilang seorang pemberani, seorang pahlawan. Inilah aku berani. Apa yang telah engkau lakukan di muka bumi, hambaku? Aku menuntut ilmu sebagaimana perintah engkau, dan aku mengajarkan seluruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, benar. Engkau telah menuntut ilmu, ilmu banyak. Wa kadzabta, tapi engkau bohong. Kenapa? Engkau lakukan hal itu liqal annaka qari, supaya kamu dibilang Anda banyak baca. Wa liqal annaka alim, supaya kamu dibilang aku adalah berilmu. Bacaan aku banyak. Inilah aku orang ulama besar. Subhan. Apa yang engkau lakukan di muka bumi, hambaku? Aku punya harta, kaya, ke aku sedekahkan. Betul, engkau telah melakukan itu. Walakin kadzabta, tapi engkau bohong. Kamu melakukan hal itu liqal annaka jawad, supaya kamu dibilang seorang dermawan. Wasiqal jahannam, semua dilempar ke api neraka. Di mata manusia Anda hebat, menjadi seorang pahlawan. Di mata manusia Anda hebat, Anda seorang ilmuwan, agamawan, seorang alim, seorang ustadz terkenal. Di mata manusia Anda orang hebat, Anda seorang yang subhanallah, selalu menyumbang sana sini, dermawan, membangun pondok pesantren, membangun panti asuhan, membangun masjid. Tapi semuanya di mata manusia, bukan di mata Allah. Anda membesarkan jiwa fujur, menguatkan musuh. Subhan. Saya kasih PR Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Bukalah surat Ibrahim ayat 20. Ternyata bukan setan musuh nomor satu. Musuh nomor satu kita, diri kita sendiri. Pada maqdir. Setelah diputuskan perkara hisab, yang masuk surga sudah, masuk neraka sudah diputuskan, digiringlah orang-orang masuk neraka, maka setan mengatakan pada manusia yang digiring ke neraka, Allah memberikan janji-janji yang benar, sementara aku memberikan janji yang salah. Aku ini bohong, aku ini penipu, apa yang aku angan-angankan itu bohong semua, dan Anda mengikuti aku, padahal aku bohong. Sekarang Anda jangan nyalah-nyalahin saya. Fala talumuni walum anfusakum. Karena kata-kata redaksi ini semua maka nani alaikum min sultan. Sayangnya kalimat kananya saya lihat terjemahan-terjemahan tidak ditranslate. Kanannya dilupakan. Diterjemahkan aku tidak berkuasa terhadap kalian, hai manusia. Harusnya karena itu aku dulu di dunia tidak berkuasa terhadap kalian. Harusnya ada kalimat karena itu menunjukkan dulu kehidupan di dunia. Tapi kalimat kanannya tidak ditranslate. Jadi setan mengatakan, dulu aku tidak berkuasa terhadap kalian. Maka jangan nyalahkan aku. Jangan mencerca aku. Jangan mencela-cela aku. Falungu anfusukum. Celah diri Anda sendiri. Kok diri kita karena fujur? Subhanallah. Mampukah kita menahan fujur kita? Yang gampang lah. Yang mudah lah. Kita anak kelas 6 SD. Kita ini kelas 6 SD. Terus anak kelas 1 SD kumpul nih. Kita menunjukkan kita lebih pintar. 5 tambah 5 aja gak bisa. Bodoh kali kalian ini. Nih 5 tambah 5, 10. Ini berandai-andai. Anda dengan Anda mengerti 5 tambah 5, 10, jadi sombong. Menunjukkan inilah aku orang pintar. Kalian masih kelas 1 SD. Gambarnya gitu lah. Ini hanya ilustrasi saya. Ini kayak gini nggak ngerti. Bodoh banget sih. Menunjukkan, menguatkan musuh di dalam diri kita dengan ilmu. Subhan. Subhan. Imam Malik
Ditanya pertanyaan. Subhan, yang sangat sederhana. Kemudian dia tidak menjawab. Para murid-muridnya, kenapa engkau tidak menjawab itu, hai guru? Subhan. Dia mengatakan, saya tidak menjawab itu. Walaupun itu sederhana. Ternyata dia sedang mendidik dirinya. Mungkin Allah melupakan hal itu dari aku, sehingga aku bisa mengerti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masih engkau ya Allah. Aku tidak punya ilmu kecuali apa yang kau berikan. Itu semua dari Allah. Allah. Subhan. Mampukah kita menekan hawa nafsu kita, musuh kita? Subhan. Kalaulah Anda punya harta yang banyak, tunjukkan Anda hal yang biasa saja. Jangan menunjukkan Anda itu punya harta yang banyak. Kalau Anda menunjukkan ini orang kaya, ini seorang kaya, bahkan menguatkan musuh kita. Subhan. Anda punya ilmu. Subhan. Lihat, si Fulan punya ilmu, ini punya ilmu. Si Fulan punya ilmu, bahwasanya Imam Syafi'i mazhabnya memakai kunut. Yang satu tidak, kunut itu adalah bid'ah. Berantemlah keduanya. Perpecahan itu bukan karena perbedaan pendapat. Perpecahan itu karena hatinya yang satu ada Allah, yang satu tidak ada Allah, dunia. Subhanallah. Imam Syafi'i, pimpinan guru besar, anak-anak muridnya beda pendapat, tapi mereka saling menghormati. Antara Imam Hanafi dengan Imam Hambali dengan itu perbedaan pendapat, tapi mereka saling menghormati karena ada Allah hati mereka. Perbedaan pendapat hal yang biasa, asalkan hati kita ada Allah. Yang satu kunut itu bid'ah, yang satu enggak, ribut. Ketika ribut, menunjukkan inilah aku punya ilmu. Dari Anda tulmah, dilihat dalilnya bu. Yang berbicara bukan lagi ilmu, tapi adalah hawa nafsu. Anda berdebat menguatkan musuh Anda yang berkolaborasi dengan setan untuk menunjukkan ini aku orang pintar, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Kamu tuh lemah dan seterusnya. Maka perpecahan karena hawa nafsu bukan perbedaan pendapat. Kalau Anda punya mengatakan kunut, pakai kunut lah. Anda yang satu tidak pakai kunut. Tapi yang tidak pakai kunut ketika berjemaah dengan imam yang pakai kunut beroposisi. Astagfirullah, siapa yang mengajarkan itu? Tetap Anda angkat tangan Anda. Kadang-kala saya di masjid, imam pakai kunut, yang satu tidak. Saya yakin yang tidak pakai kunut itu mengikuti ustadznya. Yang berpendapat tidak pakai kunut, boleh, tapi you have to respect everyone. Ini imam, Anda makmum. Kamu itu mengikuti semua yang dilakukan oleh imam. Subhanallah. Allah. Tapi itu bid'ah, itu pendapat Anda, pendapat yang lain. Yang terjadi adalah menunjukkan perbedaan pendapat. Ini aku lebih pintar. Orang pakai kunut. Apa itu? Dia tidak mengerti ilmunya. Aku punya ilmu. Dia oposisi jadi makmum. Subhanallah. Mana makmum menjadi oposisi kepada imam? Yang berbicara hawa nafsu yang terjadi. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Setelah sholat subuh, imam ceramah subuh. Bam, 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 bam. Masuklah waktu syuruk. Dia di depan, ini ustadznya, dia di depan. Cuma banyak. Dia sholat. Udah waktu syuruknya sholat. Itu tidak sopan Anda. Anda tidak tahu, ini waktu syuruk. Sudah syuruk. Tidak begitu cara beribadah. Tanpa Anda sadari, Anda menguatkan fujur Anda. Ini waktu syuruk, sudah syuruk. Ini pada belum sholat syuruk apa? Jadi gimana Ustaz? Anda tunggu selesai itu ceramah, baru Anda berdiri. Walaupun sholat syuruk waktunya sudah lewat. Pahamilah etika. Subhanallah. Saya sering kadang-kadang kita kuliah subuh. Waktu syuruk datang, tahan. Dia sholat depan saya. Dan saya tidak boleh, duduk Anda, sholat syuruk di sana, di belakang. Kalau mau sholat syuruk di belakang. Kalau lebih baiknya Anda mendengarkan ceramah, tidak boleh Anda menjatuhkan orang lain. Ketika saya mengatakan itu, berarti saya menguatkan fujur saya, menunjukkan saya punya ilmu, menjatuhkan orang lain itu haram. Anda diam saja. Ini tanpa kita sadari, banyak perilaku kita yang menguatkan musuh kita. Ingat, kalau syarang,
Dibersihkan itu WC. Dia hilang. Pada punya bodyguard. Jangan kemana-mana, ada provider, kanan kiri, depan, belakang, itu semua. Karena ini ulama ke Saudi Arabia pun demikian, ke Mesir juga demikian, kemanapun. Dikatakan pada bodyguard ini, yang saya ceritakan kemarin. Dia bersihkan itu WC-WC masjid. Padahal itu kerjaannya marbot. Kenapa kok begitu ya, Syekh? Saya sedang mendidik diri saya. Subhanallah, subhanallah. Ini bukankah hanya mendidik, melemahkan jiwa fujur. Menunjukkan, ini saya. Itu bukan kerjaan saya. Kerjaan ente, kerjakan. Saya mah bukan level. Dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai hal yang kecil dalam kehidupan kita. Subhanallah. Kita maunya dicium oleh anak. Cium cucu. Tapi kita jarang mencium anak. Lihat hadis Rasulullah SAW. Membongkar budaya Arab. Yang biasa orang dewasa itu dicium-cium, dihormati. Sekarang Rasulullah mencium anak. Dan itu diwariskan pada Khulafaur Rasyidin. Pernah suatu hari Umar bin Khattab mencopot seorang gubernur. Ketika itu Umar bin Khattab, wih anak-anak kecil, langsung pegang-pegang ini, nggak ada sepanjang anak-anak senang sekali Umar bin Khattab. Anta ya Amirul Mukminin, kata gubernur itu, bukankah engkau adalah presiden kira-kira gitu? Kok malah anak-anak kecil nempel semua. Kemudian Umar bin Khattab tanya, apakah kamu tidak seperti ini? Enggak, saya gubernur. Langsung dicopot saat itu. Berarti dia tidak dekat dengan rakyatnya. Subhanallah. Kita ini mencintai anak-anak, tapi anak-anak harus menghormati saya. Kenapa Anda tidak perlu? Kita kadang-kadang maunya dicium, tapi tidak mau mencium. Bukankah mencium itu Anda mendidik diri Anda? Subhanallah. Melemahkan jiwa fujur. Saya harusnya dihormatin. Subhanallah dan seterusnya. Mari kita membersihkan jiwa kita dengan banyak bergaul dengan orang-orang yang du'afa. Subhanallah. Mari kita bergaul dengan jiwa. Maka hafalkan doa. Ini ada doa, zikiran yang sudah saya susun. Zikiran kantong, zitong. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulah. Ini hadis harus hafal. Wajib hafal untuk membersihkan jiwa kita. Ya Allah, bersihkan jiwa. Tidak ada yang mampu membersihkan jiwaku selain Engkau. Kuatkan ketakwaan. Takwa. Kuatkan ketakwaan kami. Bersihkan jiwa kami dari fujur. Wazakihah, bersihkan. Anta khairul. Tidak ada satupun yang bisa membersihkan jiwa kecuali Engkau. Karena Engkau yang menciptakan aku. Maka mata kita ketika kita melihat semua, ini dari Allah, ini dari Allah, harta dari Allah, tubuhku dari Allah, kecantikan Anda dari Allah, kegagahan Anda dari Allah, jabatan Anda dari Allah, titel-titel Anda dari Allah. Ya Allah, Anda akan merendah. Ya Allah, ini semua milik Engkau Allah. Itulah jiwa takwa. Jiwa fujur, ofensif, agresif, maka dihajar dengan asyam, puasa. Padahal keyakinan kita ini ditahan, menahan inilah tidak hanya dengan berpuasa, makan dan minum, tapi perilaku kita asyam, kita tahan. Mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini banyak yang dilupakan, membaca musuh yang tersembunyi. Membaca gimana? Dia agresif, ofensif, menyerang setiap saat. Setiap saat, apapun. Subhanallah. Kita lagi jalan bareng, ya kita makan di sini, warteg nggak level. Biasa saya makan di hotel bintang 5. Ada yang lain apa? Saya nggak level. Anda menghidupkan musuh Anda. Kalau perlu Anda makan, duduk bersama orang-orang kaum du'afa. Dan itu yang dilakukan oleh bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah Nabi Ibrahim makan tanpa berbagi. Dan apa yang dibagikan, itu yang dimakan. Subhanallah. Insya Allah kita akan bertemu kembali ya di kajian ini terus menerus. Mudah-mudahan saya ada umur sehat walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf
Ini tidak ada nyinggung siapa-siapa, dan nyinggung Raja Jawa, Raja Sulawesi, Raja Sumatera, enggak. Yang penting saya hanya menyampaikan ada yang berbahaya sekali dalam diri kita, yaitu diri kita sendiri. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Kita lihat teks-teks hadisnya, bagaimana betapa banyak hadis-hadis yang melemahkan jiwa fujur, dan kita minta proteksi kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri. Allahumma alhim rushdi wa'idni min syari nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syari nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah petunjukmu untuk aku, berarti jiwa takwa, dan lindungilah aku dari diriku sendiri. Subhanallah. Lindungilah aku dari keburukan diriku sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.